ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah ifafillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam Ahad ini, malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, dan juga nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masih sama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah embankan kepada kita. Malam hari ini terkhusus kita hadir di sini untuk salat maghrib ya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan kegiatan rutin kita taklim pada malam Ahad ini. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita masih membahas pasal sholatul janazah. Sholat jenazah sudah kita bahas tentang hukum-hukumnya yang berkaitan dengan sholat jenazah. Kemudian shaf yang dianjurkan untuk sholat jenazah. Jadi intinya semakin banyak orang yang menyolatkan akan semakin bagus, semakin baik akan. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala serta syafaat itu akan menjadi lebih memungkinkan untuk didapatkan oleh si mayit karena disolatkan oleh banyak orang. Kemudian juga sudah kita bahas tentang cara berdiri ya ketika sholat jenazah laki-laki dan juga sholat jenazah perempuan. Kemudian sholat bagi orang yang mati di atas maksiat ya sama juga boleh, jumhur membolehkan, entah itu maksiat apa saja, yang penting bukan dia masih muslim mukmin maka masih disolatkan. Kemudian selanjutnya adalah kita bahas tentang sholat jenazah ya. Aina yusolli ala az-janazah, di manakah tempat untuk menyolatkan jenazah ya. Hukum asal tempat sholat jenazah dulu di zaman Rasulullah itu, di zaman Nabi itu ada masjid khusus, musola khusus untuk menyolatkan jenazah. Jadi bukan masjid seperti kita ini. Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Habib ya, dikatakan bahwasanya anna musalli janaiz bil Madinati, bahwasanya tempat sholat jenazah itu di Madinah, kanala sikon bi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berdekatan dengan masjid Nabi. Jadi bukan di masjid sholatnya, tapi di tempat terpisah, tempat khusus menyolatkan jenazah ya, dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala al-janaiz kana fil musalli fi makanin mu'di lidzalika kama warada ya, sebagaimana disebutkan beberapa hadis ini dari tadi ya, lasikon, jadi dekat dengan masjid Nabi, min nahiyati jihatil masyriq, jadi di sebelah
masyrik, elema ibu masyrik itu timur. Jadi tempat sholat jenazah dulu di zaman Rasulullah SAW itu di luar Masjid Nabawi ada tempat khusus, itu musola untuk menyolatkan jenazah sebelah timur pintu Masjid Masjid Nabawi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan tentang dalam salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala An-Najasyi. Jadi ketika kemarin ya kita sudah sebut tentang kematian Raja Najasyi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat ghaib. Nabi melaksanakan salat ghaib. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya salat ghaibnya Nabi ketika itu adalah Abu Hurairah mengatakan inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saffa bihimul musalli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah, salat ghaib itu dilakukan di musola tempat khusus salat jenazah itu. Jadi di luar masjid Nabi. Hadis yang satu lagi di sini disebutkan dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan anal yahud ja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Birajulin minhum wa imra'atan zaniyan. Dan laki-laki dan perempuan ini dua orang ya, laki-laki dan perempuan sama-sama dari orang Yahudi, didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pada saat itu Nabi menjadi berkuasa ya di Madinah ya. Dan pada saat itu di hadapan Nabi dibawakan dua laki-laki yang berzina tadi, laki-laki dan perempuan dari orang-orang Yahudi. Fa amara bihima, ya, maka farajaman qariban min maudhi'il janais indal masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyidang keduanya, disidang. Ya, orang Yahudi dua orang tadi disidang oleh Nabi, kemudian setelah itu terbukti, maka mereka berdua dirajam di luar dan disolat dirajam bukan disolatkan, dirajam di tempat solat jenazah itu, dirajam di situ ya. Maka di sini pelajarannya ya, pelajarannya adalah termasuk hukum Islam ini juga berlaku untuk mereka juga sebetulnya ya, bukan untuk orang-orang Islam saja ya. Jadi hukum Islam itu juga berlaku untuk orang di luar Islam, karena di sini Nabi didatangkan dua orang yang berzina tadi, padahal orang Yahudi sama-sama keduanya ya. Akhirnya Nabi menyidang keduanya, kemudian dilakukan hukum rajam kepada keduanya. Nah, ini dari hadis-hadis ini wa fillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hadis-hadis seperti tiga hadis yang kita bacakan tadi, maka para ulama itu beda pendapat apa hukum sebenarnya salat jenazah di dalam masjid seperti kita sekarang ini ya, apa hukumnya. Maka jadi tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan makruh ya, ini pendapat ya pendapat Al-Hanafiyah wal Malikiyah, pengikut Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Malik, mengatakan makruh salat jenazah di dalam masjid berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi itu ya. Karena menurut mereka Nabi tidak menyolatkan jenazah di dalam masjid, tapi ada musola khusus tempat mereka disolatkan, bukan di masjid tempat solat seperti kita ini. Kemudian yang kedua, begitu juga ada hadis juga tambahan pendapat yang pertama ini yang mengatakan makruh. Nabi juga mengatakan man shalla ala janazatin fil masjidi fala syai'un lahu. Barang siapa yang menyolatkan jenazah di masjid, maka dia tidak mendapat pahala ya, tidak ada pahala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasar hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Ini pendapat pertama ya, pendapat yang mengatakan makruh menyolatkan jenazah di dalam masjid ya, pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah. Kemudian pendapat kedua adalah al-jawaz, boleh, pendapat yang mengatakan boleh, wa huwa madhab al-Hanabilah, dan ini adalah pendapat madhab Hambali ya, pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala an ya. Aisyah mengatakan ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibni Baidha illa fil masjid, bahwasanya Nabi pernah mensolatkan jenazah ya, pernah mensolatkan jenazah seorang sahabat yang bernama Suhail bin Baidha. Nah, ini hadis ini membantah
ya. Pendapat pertama tadi ya. Ya, ini pendapat kedua dengan berdalil dengan hadis Aisyah ini mereka mengatakan boleh, ya, mengatakan boleh. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan lebih tinggi dari boleh, yaitu an-nadab, dianjurkan menyolatkan jenazah di masjid, tapi dengan syarat. Berarti mereka ini sebetulnya sama dengan pendapat kedua, karena ada syaratnya. Kalau tadi kan boleh. Nah, ke pendapat ketiga ini mensolatkan jenazah di masjid mustahab atau dianjurkan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah idza amina talwithul masjid, yaitu apabila diyakini masjid itu tidak terkotori dengan menyolatkan jenazah itu. Jadi kalau ada keyakinan masjid tidak akan terkotori, maka dia dianjurkan, ya. Dasarnya tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, dan di alasan lainnya berupa akal. Mazhab Syafi'i menambahkan dengan berupa akal, yaitu pertama bahwasanya masjid itu tempatnya lebih mulia, lebih bersih, lebih rapi, dan yang kedua orang-orang bakal banyak yang berkumpul di situ, ya. Makanya salah satu keutamaan ya mungkin sholat jenazah itu adalah setelah sholat duhur, itu lebih bagus karena banyak orang yang menyolatkan, ya. Beda dengan kita sholatkan jenazah pagi kan, pagi kadang sedikit orang yang yang bertakziah, sedikit orang yang ziarah ke situ karena memang sibuk orang dengan pekerjaan masing-masing. Beda dengan dulu kan, kalau dulu tidak sesibuk sekarang manusia ini ya. Kita bisa saksikan dulu itu. Kalau dulu itu tidak terlalu sibuk. Jadi pagi pun tetap ramai orang, ya, yang berkumpul. Tapi sekarang orang pada sibuk semua, ya, dari pekerjaan macam-macam lah. Ya. Maka yang paling bagus ya, yang seperti itu. Jadi ya, seperti selesai sholat duhur disolatkan jenazahnya. Ya, ini termasuk pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Jadi dari pendapat pertama tadi terbantahkan ya, yang makruh itu. Tinggal dua aja, jadi boleh sama mustahab, ya, dianjurkan, ya, kalau dia aman dari mengotori masjid. Kemudian yang kedua, sholatul janazati alal qabri, ya, sholat jenazah di dalam kubur atau di atas kuburan. Nah, ini juga khilaf ulama, tapi pendapat yang paling masyhur dan paling mendekati kebenaran, dan ini pendapat jumhur ulama, adalah boleh. Jadi menyolatkan jenazah di kubur. Jadi umpama kita ketinggalan sholat jenazah di masjid, kemudian kita datang di kuburan setelah selesai penguburan, maka boleh sholat jenazah pada saat itu. Berdasarkan beberapa hadis ya, hadis Ibnu Abbas, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina fakabbaru alaihi arba'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolatkan seseorang setelah selesai dikuburkan. Jadi Nabi langsung sholatkan jenazahnya, dikuburkan sekaligus. Kemudian hadis yang lain, yaitu hadis yang sudah terkenal ya, bahwa tentang seorang yang membersihkan masjid Nabi, ya. Di sini itu di hadisnya perawinya itu ragu-ragu apakah laki-laki atau perempuan gitu. Tapi intinya Nabi bertanya pada saat itu di para sahabat, mana orang yang biasa membersihkan masjid itu, karena biasanya selalu ada kelihatan pada sholat 5 waktu itu. Kata para sahabat, sudah dikubur, kata Nabi. Ya, akhirnya Nabi memarahi mereka, para sahabat, ya. Kemudian Nabi meminta untuk ditunjukkan kuburnya. Kemudian Nabi mendatangi kubur dan menyolatkan jenazah persis di kuburnya, ya. Menyolatkan jenazah persis di kubur. Ini pendapat yang paling kuat ya. Di sini ada 3 pendapat, ya. Tapi pendapat yang paling kuat menurut mayoritas ulama adalah boleh, ya, boleh mensolatkan jenazah langsung di kuburannya. Kemudian selanjutnya ya, kita masuk ke pembahasan tentang af'alu sholatul janazati, yaitu tata cara sholat jenazah. Ya, tata cara sholat jenazah. Yang pertama yang dibahas adalah tentang itu adalah takbir. Nah, ternyata hilaf ulama, ya. Ulama ini hilaf ya. Kalau yang kita biasa sholat itu kan 4 kali takbir ya, 4 kali sudah umum. Nah, ternyata di sini ada beda pendapat.
4 pendapat sampai 4 pendapat dan semua punya dalil semua dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semua cara ini. Pendapat pertama yang sudah umum seperti yang sudah kita lakukan adalah 4 kali takbir ya. Kemudian pendapat kedua 5 kali takbir. Pendapat ketiga 7 kali takbir dan pendapat keempat 9 kali takbir. Semua diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka di sini ada hilaf, tapi yang paling kita kenal itu adalah yang 4 kali takbir. Maka kita tidak boleh mengingkari sebetulnya kalau ada yang umpama kita kemana 5, 7 atau 9, tidak boleh kita ingkari karena semua memang diriwayatkan dari Nabi. Hanya saja di sini ada komentar yang bagus dari Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, beliau mengatakan ila hadzal hilaf ya, dari dalam masalah hilaf ini Imam An-Nawawi mengatakan tsumma in qarada dzalikal khilaf wa ajma'atil ummatil an ala annahu 4 takbirat bila ziyadah wala naqas. Beliau mengatakan dari semua selisih ulama ini ya, yang kenyataan yang ada kata beliau adalah ulama bukan saja ulama tapi masyarakat Islam sepertinya sepakat bahwasanya mereka dari turun temurun itu melakukan hanya 4 kali takbir ya, 4 kali takbir dan ini seolah-olah sudah menjadi kesepakatan dan ijma kata beliau ya, seolah-olah sudah menjadi kesepakatan atau ijma. Maka pendapat yang terpilih itu memang pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat jenazah itu sebanyak 4 kali takbir ya. Jadi takbirnya itu. Kemudian selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya adalah hal yusra' kemudian pasal selanjutnya adalah idza taraka takbirah mimma nawahu. Bagaimana hukum orang yang ketinggalan takbir ketika datang sholat jenazah, dia ketinggalan takbir, apakah dia cukup dengan takbir yang dia dapatkan atau dia sempurnakan? Saya bacakan di sini. Man taraka takbirah min takbiratis sholati alal janazati. Barang siapa yang ketinggalan melaksanakan takbir di antara takbir salat jenazah, fa in tarakaha sahwan fa innahu yukabbiruha summa yusallim. Apabila dia meninggalkan takbir itu karena lupa, umpama ada jadi imam ya, umpama jadi imam itu dia sholat takbirnya cuma 3 kali, kemudian dia salam karena lupa ini ya, kemudian salam ya, maka di sini ada dalil yang serupa dengan kasus ini. Disebutkan dari Anas annahu kabbara ala janazatin thalathan ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah menyolatkan jenazah itu takbirnya cuma 3 kali. Allahu akbar baca, kemudian Allahu akbar takbir 3 kali, setelah itu beliau salam ya. Summa in sorofa nasian, kemudian dia salam dan berpaling, artinya dia anggap sholat itu sudah selesai. Fatakallama wa kallaman nas, kemudian orang-orang berbisik ya, jemaah itu ribut, bune 3 kali takbir kan dia ya, semua yakin 3 kali ini takbirnya ya. Akhirnya faqalu, mereka semua sepakat dan mengatakan kepada Anas, ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, innaka kabbarta thalathan, engkau tadi takbir cuma 3 kali ya, engkau takbir cuma 3 kali. Qala ya, kemudian Anas mengatakan, kalau begitu kembali ke shaf semua disuruh kembali ke shaf ya, sufu kata beliau, fa fa'alu, kemudian para sahabat kembali semua ke shaf, berdiri seperti orang yang sholat seperti biasa. Fa fa'alu fa kabbaru rabi'ah, kemudian digantilah takbir yang terakhir itu dengan sekali takbir lalu dia salam ya. Tapi ingat ya, jangan sujud sahwi karena tidak ada sujud sahwinya ini sholat jenazah ini sujud di depan jenazah nanti ya. Jadi kalau lupa, kasusnya lupa karena apa namanya, karena lupa takbirnya, maka ditambah. Tapi kalau ditinggalkannya karena sengaja, mayoritas ulama mengatakan batal sholatnya, tidak sah ya. Mayoritas mengatakan
tidak sah. Tapi kalau ketinggalan itu seperti masbuk, khilaf lagi ulama. Ya, tapi pendapat jumhur mengatakan mayoritas mengatakan sama seperti sholat biasa. Kalau sholat biasa harus disempurnakan rokaatnya dengan ditambah, maka sholat jenazah harus disempurnakan takbirnya sekalipun imam salam. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan takbir ini. Takbir sudah sepakat 4 kali ya. Takbir sudah sepakat 4 kali dan ini sudah menjadi kebiasaan kita semua. Kemudian yang selanjutnya adalah hal yarfa'u yadaihi ma'at takbirat. Apakah setiap takbir itu harus angkat tangan? Allahu akbar. Habis baca lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Sampai 4 kali kan? Allahu akbar. Setelah diisi bacaan dan doa-doa. Pertanyaannya apakah harus diangkat tangan pada setiap takbir? Di sini hilaf lagi ulama. Ya, hilaf terus kita bahas ini ya. Tidak ada yang tidak hilaf ini. Jadi hilaf semua yang kita bahas. Itulah ilmu, itulah Islam itu begitu. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan seorang itu tidak termasuk orang yang faqih kalau dia tidak memahami khilaf. Jadi termasuk orang faqih itu adalah dia paham ada hilaf di situ. Ya, biasanya kalau orang tidak paham hilaf, gas jauh syari, gas terus. Padahal menggali gas jauh syari. Ya. Dongupa gas ya gas jauh. Ya. Makanya salah satu tujuan kita belajar ini agar itu, biar kita paham oh ada hilaf di sini. Pada rabi gas jauh. Ya. Coret tembo biar rabi gas jauh. Yang pertama di sini disebutkan ya. Yang perlu diketahui kenapa ada hilaf di sini, karena lam yasihu fi hadzal bab haditsul marfu' anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlul ilmi fihi. Karena tidak ada hadis yang jelas dari nabi. Makanya ada hilaf. Nabi itu angkat tangan atau bagaimana setiap kali 4? Karena tidak ada keterangan yang jelas dari nabi. Jadi nabi setiap takbir angkat tangan itu tidak ada keterangan yang jelas ya menurut keterangan di sini. Nah, pendapat pertama mengatakan yarfa'u yadaihi fi kulli takbiratil ula faqat. Ya, yaitu diangkatnya tangan itu disyariatkan hanya di takbir yang pertama saja. Ya, hanya di takbir yang pertama saja. Ini adalah madhabnya para tabi'in seperti Imam Ats-Tsauri ya, atau juga imam madhab diikuti oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, jadi kalau ada kita lihat orang takbir salat jenazahnya angkat tangan hanya takbir pertama saja, kemudian takbir yang selanjutnya dia hanya bertakbir tidak angkat tangan, nah itu mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik itu dia pakai. Kemudian di sini saya bacakan dalil mereka. Dalilnya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin farafa'a yadayhi fi awwali takbirah. Di sini ada riwayat disebutkan dari Abu Hurairah secara marfu' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada saat salat jenazah dan Nabi mengangkat tangannya fi awwali takbirah, di awal takbir, wa wada'al yumna 'alal yusra, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya, di atas tangan kiri. Hanya saja sanadnya di dalam hadis ini disebut ada masalah sanadnya, sebagian mengatakan dhaif ya. Kemudian pendapat yang kedua asani qalu, pendapat yang kedua mengatakan yarfa'u yadaihi fi jami'i takbirat, setiap kali takbir setiap kali angkat tangan. Ini pendapat yang kedua. Dan ini qala jumhur, pendapat mayoritas ulama. Berarti yang kita pakai selama ini pendapat mayoritas ulama. Jadi kebanyakan ulama itu menggunakan pendapat ini. Bahkan sebagian daripada Hanafiyah dan Malikiyah, kan tadi kan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah ya, yang angkat tangan saja pertama tadi. Ternyata sebagian lagi Hanafiyah Malikiyah pecah, ternyata mereka memilih pendapat yang kedua ini. Jadilah ini menjadi pendapat mayoritas ulama. Jadi setiap kali takbir itu setiap kali angkat tangan dalam sholat jenazah. Di sini kita bacakan satu hadisnya dari Ibni Umar. Dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana idza shalla alal janazati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mensolatkan jenazah, rafa'a yadayhi fi kulli takbirah, beliau mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Tapi hadisnya juga bermasalah juga yang ini nih. Sama-sama bermasalah hadisnya. Makanya tadi dikatakan bahwasanya di awal itu tidak ada yang sabit dari Nabi tentang angkat tangan setiap takbir atau tidak ada yang sabit, makanya hilaf. Tapi mayoritas jumhur sebagaimana yang sudah terbiasa kita lakukan adalah setiap kali takbir itu setiap kali mengangkat tangan. Nah, kemudian selanjutnya, hal yusra'ul istiftahu fi sholatil janazah, apakah disyariatkannya doa iftitah atau istiftah di salat jenazah? Hilaf lagi ya. Hilaf terus ini ya. Hilaf ulama ya, tapi mayoritas kembali lagi seperti biasa, tidak disyariatkan baca iftitah ya, kecuali beberapa saja para ulama yang mengatakan doa iftitah ini, seperti Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali mengatakan ada doa iftitah, tapi Allahu Akbar berarti ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, baru baca surat Al-Fatihah ya, seperti sholat biasa. Itu mazhab Hambali. Tapi selain itu semua mazhab mengatakan tidak ada. Kemudian selanjutnya ya, pada takbir takbir, kaitan dengan takbir adalah yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ternyata membaca surat Al-Fatihah juga selisih ulama. Ada yang mengatakan tidak membaca, ada juga yang mengatakan membaca, bukan rukun gitu maksudnya. Tapi mayoritas mengatakan rukun. Juga termasuk sebagian Syafi'iyah mengatakan ya bahwasanya sholat jenazah tidak perlu berwudu ya, karena dianggap beda dengan sholat lain ya. Tapi pendapat ini banyak ditinggalkan oleh para ulama ya, karena memang mayoritas sudah paham bahwasanya namanya sholat, semua sholat itu harus bersih dari hadas, harus terangkat hadasnya dengan berwudu tadi. Kemudian setelah takbir kedua apa bacanya? Ya, salawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak versi salawat ya, terserah kita mau versi yang mana, mau lengkap, mau apa namanya, mau yang sebentar tidak masalah. Tapi kebiasaan kita ini kalau kita ikut sholat jenazah orang-orang tua kita nih seperti kilat bacaannya ya. Berarti kone menggori kone Al-Fatihah kadang ti menggori ndai mau takbir wali ya. Ini cara baca seperti apa ya? Mungkin satu kali napas Allahu Akbar. Ini baca seperti apa ya? Ya sering kita jumpa begitu ya. Kone Al-Fatihah ti menggori ya mau takbir wali sih. Cepat sekali bacanya. Sebetulnya sholatnya sama aja seperti sholat biasa itu. Tidak usah hura-hara ya. Nah hura-hara aku sudah sampai ada kan. Kemudian yang ketiga, takbir yang ketiga adalah membaca doa untuk mayit yang sudah umum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakihi minal khotoya kama yunaqqai thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabri. Takbir yang ketiga intinya doa untuk mayit, untuk si mati. Kemudian takbir yang terakhir baru takbir doanya untuk mencakup kita semua, kita yang menyolatkan, kaum muslimin seluruhnya termasuk yang mati ya. Doa untuk mayitnya itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa shagirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Nah, itu doa pada apa namanya takbir yang terakhir. Inti doa yang terakhir itu adalah doa untuk kita, untuk kaum muslimin seluruhnya, termasuk juga untuk mayit di situ. Beda dengan takbir yang ketiga, itu doa khusus untuk mayit kalau di situ. Kemudian yang terakhir adalah at-taslim, salam. Ya. Sama juga salam ini. Salam ini ada hilaf lagi ulama. Apakah cukup salam sekali atau salam
2 kali, ke kanan ke kiri juga. Di sini sama seperti khilaf ulama pada solat secara umum. Ya, kan sudah kita bahas ya di fikih solat itu ya, bahwasanya ulama khilaf tentang apakah salam itu 2 kali ke kanan dan ke kiri. Tapi menurut mayoritas ulama salam cukup ke kanan saja. Jadi salam itu ke kanan, itu yang rukun. Sedangkan salam yang ke kiri itu sunnah, hukumnya anjuran saja. Sama hilafnya seperti sholat jenazah. Tapi yang selamat ya sudah kita salam aja kanan kiri. Kan harus nggonggi salam ya. Karena assalamualaikum warahmatullahi. Yang perlu diingat ya, saya perlu ingatkan lagi mungkin biar tidak lupa. Kalau salam itu jangan tengok dulu baru salam ya. Ya, kebanyakan kita ini konek imam-imam raw ada orang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salah itu. Menurut jumhur makruh seperti itu. Salam itu harus di depan dulu. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jangan tengok dulu baru salam. Ya. Kenapa? Karena menurut jumhur orang yang orang yang tengok dulu baru salam, dia serupa dengan orang yang melakukan larangan dalam solat. Karena kan dalam solat kan dilarang tengok kan, tilawatio kiri kanan kalau sembahyang. Nah itu untuk kalau kita tengok dulu baru salam, seolah-olah dia melakukannya perkara yang makruh dulu baru salam. Maka jumhur mayoritas ulama salaf ini, mayoritas ulama salaf. Kalau kita baca fatwanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, memang tiada syariat, tidak ada dalil yang seperti itu ya. Memang tidak ada secara langsung, tapi ulama salaf itu punya nalar yang lebih kuat, panca yang indera yang lebih kuat tentang dalil ya. Kenapa? Karena tadi ternyata memang tidak ada keterangan langsung dari Nabi perkara itu, tapi jumhur itu mengambil dari larangan Nabi tadi, larangan tengok tadi. Agar tidak tengok dulu seperti orang yang melakukan kesalahan tadi ya, maka ucapkan salam itu dari arah depan dulu, assalamualaikum. Jadi sambil tengok Islam, assalamualaikum warahmatullahi. Perlu latihan ke? Karena luar biasa tengok ulu. Iya harus latihan ya. Nanti ke umah pere latihan pere. Atau habis kajian ini latihan lagi salamnya. Pada saat posisi salam itu, apakah tangan kita itu sambil lepaskan atau kita lepaskan sedekat? Oh iya. Tidak ada pembahasan seperti itu di sini. Termasuk di sini juga khilaf ulama. Sama seperti salam ketika sholat ya, sama seperti salam ketika sholat. Kalau sebagian ulama yang mengatakan kedua-dua perkara itu beda antara salam dengan sama tahiyat ya. Kalau kita lihat kan ada orang yang sebelum salam dia gini dulu baru assalamualaikum warahmatullahi, karena tidak boleh melakukan kedua-duanya. Begitu juga nih, ada yang begini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ya, ada juga yang begini. Ini masalah ijtihad karena tidak ada keterangan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tata cara Nabi salam itu apakah tangannya langsung ya. Dari ulama yang menurunkan tangan dulu itu mereka berijtihad karena dua perkara itu adalah berbeda. Maksudnya tidak boleh dalam keadaan yang sama sambil salam sambil tangan disedekapkan. Tapi yang kalau saya ikut yang umum saja ya, karena tidak ada keterangannya, nanti kita cari lagi ya. Tapi dalam bab jenazah seperti di sini di fikih sunnahnya saya juga tidak ada keterangan apakah tangan itu harus turun ketika salam atau bagaimana. Tapi kalau saya sendiri prakteknya tetap bersedekap ya, tetap bersedekap salam kanan salam ke kiri baru selesai ya, baru. Karena pada saat itu kan masih dalam keadaan sholat kita kan ya, jadi seperti itu. Jadi tidak ada keterangan yang yang pasti tentang masalah itu. Iya. 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 Iya, ketahuan Ainandar ini baru datang ya. Ya, sudah kita bahas kemarin ya. Alhamdulillah ya. Iya. Ya, kita sudah bahas kemarin secara umum membentuk 3 shaf itu dianjurkan sekalipun tidak banyak orang, minimal 2. Sudah 3 shaf namanya itu.
Karena dalam hadis ya Nabi mengatakan barang siapa yang disolatkan oleh kaum muslimin sebanyak 3 shaf maka dia akan diampuni oleh Allah, akan mendapatkan syafaat dari Allah. Itu keutamaan 3 shaf. Maka tidak perlu penuh, bukan seperti solat biasa kita ini. Bukan, tapi kalau sholat jenazah itu boleh tidak perlu penuh, yang penting bisa 3 shaf. Apalagi masjidnya luas ya, kan kone 100 do wali sebuah shaf ya, kalau mau enggak usah. Jadi 3 shaf itu punya keutamaan dia. Jadi minimal kemarin 2 ya, 2 orang di sini, 2 orang di situ, 2 orang di belakang, sudah 3 shaf. Ya, kalau ada lebih tambah bagus lagi. Ya, itu ya. Ya, demikian sudah kita bahas tentang masalah ini. Ada salah-salah kata, nah mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.